Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Matius 28 ayat 18b sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu yang Tuhan sudah pimpin sampai pada saat ini. Bapa, jika dalam satu minggu yang kami lewati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui mulut bibir kami, melalui panca indera kami, melalui tubuh kami mohon ampun ya Tuhan. Dan juga kami berdoa jika dengan pikiran kami ada hal-hal yang kami pikirkan yang menyimpang daripada firman Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami tatkala tubuh kami berada di tempat ini. Kami rindu hati kami, fokus kami, konsentrasi kami juga berada di tempat ini. Sehingga ibadah kami sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur untuk berita anugerah dan berita pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Kami serahkan setiap kami, Engkau tilik hati kami, Engkau tilik pikiran kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah di bulan yang baru, di bulan Agustus. Mari kita bersama-sama memuji nama Allah kita yang mulia. Terpujilah nama Allah. Bapak Ibu bisa sambil bertepuk tangan kita memuji memuliakan nama kebesarannya. Terpujilah, terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa.
Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji Tuhan, kita boleh bersukacita, kita boleh bersama-sama memuji namanya. Di bulan Agustus ini gereja telah menetapkan bulan misi. Bagi kita misi adalah suatu kewajiban. Kita sebagai orang Kristen sudah diberi amanat agung oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita. Oleh sebab itu mari kita sambil memuji kita merenungkan pujian kita yang kedua, Ku suka mengabarkan. Dalam pujian ini kita boleh benar-benar merenungkan arti dan tujuan hidup kita untuk mengawatakan kabar sukacita. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kita harus memiliki hati yang penuh sukacita untuk bisa mengabarkan kabar gembira itu. Mari kita pujikan. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan, selamatkan pendengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan
Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh hambanya penginjil Sulaiman. Mari kita mempersiapkan firman-Nya, di mana kita boleh benar-benar memiliki hati yang mau belajar berdoa. Karena doa adalah sumber dari kekuatan kita untuk dapat mengabarkan Injil. Mari kita menyanyikan pujian yang ketiga, Yesus Sobat yang Sejati, untuk pengantar kita belum firman-Nya. Diminta Singgar untuk memujikan terlebih dahulu. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh bawa. Mari kita pujikan bersama-sama. Dalam doa padanya, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan, bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. jika kita memiliki beban yang berat, kita harus bersandar kepadanya. Dan kita harus belajar untuk sering berdoa kepadanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan Alkitab dan firman Tuhan yang selalu baru bagi kami. Engkau menyapa kami lewat firman-Mu pada pagi ini, dan kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai sebagai alat untuk menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan, dan tidak menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak Engkau kehendaki. Dan berkatilah setiap kami supaya tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa, tapi dikuatkan, ditegur dan diberkati oleh firman Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan duduk dulu ya.
karena hari ini bulan misi ya, atau bulan ini bulan misi, saya akan minta saudara untuk melakukan satu salam khusus ya. Saya akan mengatakan, lihatlah ladang sudah menguning. Saudara lihat ke sebelahnya dan salam, kitalah penuainya ya. Salami dan mengatakan kitalah atau sayalah atau akulah penuainya. Oke, kita coba ya. Lihatlah ladang sudah menguning. Oke. Ih, pinter luar biasa ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang tidak punya pasangannya bingung dia ya. Pak Sahat tola tole ya. Oke. Lihatlah ladang sudah menguning. Ya. Oke. Ayo Pak Budi, jangan keraskan hatimu. Oke, silakan duduk, Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah berkaitan mengenai kaitan antara doa dan penginjilan ya. Karena itu saya mengajak saudara membuka Kisah Para Rasul pasal yang keempat yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membaca ayat 23 dan Bapak Ibu ayat 24, demikian selanjutnya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, timbul satu pertanyaan ya. Di gereja ada macam-macam persekutuan ya. Ada persekutuan pemuda, ada persekutuan sekolah minggu atau remaja, kemudian ada persekutuan usiawan ya. Timbul pertanyaan, persekutuan apa yang paling sepi peminatnya? Jawabannya jelas, yaitu satu, the one and only ya, pemegang piala, yaitu apa? Persekutuan, pinter ya. Persekutuan apa? Doa. Bapak Ibu, entah ini berita baik atau berita buruk ya. Tapi suatu saat saya berkunjung ke seorang AI, Ibu Sundari ya, mama dari Pak Bambang. Waktu saya berkunjung ke situ, lalu dia bercerita, Pak, saya ini sering ikut persekutuan doa di gereja tertentu. Dan di gereja itu dikatakan, kalau engkau rutin ke persekutuan doanya tanpa bolong sedikit pun selama sepanjang tahun, maka kamu akan mendapatkan sebuah pin emas. Dan dengan bangga dia mengeluarkan ada 5 pin emas di tangannya. Saya langsung bilang, Ciloko. Kenapa Ciloko? Berarti dia sudah 5 tahun beribadah atau ikut persekutuan bukan di Elion. Dan tidak pernah bolong. Lalu saya timbul ide, wah kira-kira
kalau di Rungkut ini yang rajin ikut persekutuan doa dikasih pin emas. Menurut saudara, setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Pasti saudara akan mengatakan, tidak setuju. Kenapa? Saya tidak hadir soalnya. Karena kalau tidak hadir tidak dapat ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya jadi muter otak dan saya berpikir, Tuhan, persekutuan doa ini untuk siapa sih? Untuk jemaat. Dan ketika berdoa, kira-kira siapa yang diuntungkan lewat persekutuan ini? Ya jemaat juga. Tapi timbul pertanyaan, kenapa orang tidak suka untuk berdoa di hadapan Tuhan? Dan apalagi kalau berbicara mengenai doa pemberitaan Injil, saudara harus siap ya. Saya pernah ikut persekutuan doa misi, itu doanya itu luar biasa banyak saudara. Untuk satu suku saja itu pokok doanya bisa puluhan. Dan di situ ada puluhan suku ya. Dan itu doanya bisa lama sampai mungkin semalam suntuk ya. Nah saudara mungkin doa juga semalam suntuk. Saking panjangnya saudara suntuk gitu ya. Sehingga saudara, ya Tuhan pokoknya engkau tahulah semuanya itu gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peran doa dalam pemberitaan Injil yang kita akan lihat pada pagi ini, yang saya akan bagikan bagi saudara, itu dimulai dari satu background ya. Kita tahu bahwa ketika Kisah pasal 1 mencatat dan kemudian pasal yang kedua dan masuk pasal yang ketiga, yaitu apa saudara? Dikatakan bahwa bagaimana ketika peristiwa itu Alkitab mencatat turunnya Roh Kudus ya. Dan ketika dikatakan murid-murid ini turunnya Roh Kudus di atas mereka, mereka menjadi begitu berani, menjadi begitu militan dalam memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat kemudian Petrus sebagai contoh ya. Dia bisa dengan berani berkhotbah di Serambi Salomo ya. Jadi satu tempat yang terbuka, yang seperti pasar begitu ya. Dia berdiri di situ dan bercerita atau berkhotbah mengenai Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang itu telah menyalibkan dia, telah bersalah, telah berbuat dosa karena telah menolak Tuhan. Dan mereka begitu takut dan mereka selalu ngomong atau meresponi dengan mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian mereka dikumpulkan dan lahirlah jemaat yang pertama. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam proses itu Alkitab mencatat peristiwa ini ya. Di dalam Kisah pasal yang keempat itu latar belakangnya adalah ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari catatan ini kita dapat melihat bahwa terjadi persekusi ketika dua rasul ini sedang mengajar, ketika mereka sedang berkhotbah mengajar, lalu tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mengaku sebagai mungkin polisi agama begitu ya, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai satu hak untuk menghentikan pengajaran itu. Dan ketika datang, lalu semuanya dihentikan dan dikatakan Petrus dan Yohanes ditangkap. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, waktu mempersiapkan firman ini, saya berpikir, pernah enggak saya lagi khotbah di persekusi ya? Atau ada yang menghentikan khotbah saya? Jawabannya adalah tidak pernah. Dan khotbah saya selalu diinterupsi atau diganggu, justru bukan orang yang datang. Yang mengganggu pertama adalah kalau ada yang ngantuk. Nah itu mengganggu saudara ya. Ada yang ngantuk itu biasanya mengganggu ya. Oke. Terus yang kedua adalah kalau tiba-tiba ada orang berdiri dan pergi ke toilet. Ah ini terganggu saya. Dan yang ketiga adalah kalau apa? Kalau orang itu berbicara atau ribut. Hanya itu yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan yang selama ini saya alami. Dan ingat loh ya, di mimbar ini sangat jelas untuk melihat saudara loh. Ada yang ngupil, ada yang gunting kuku. Pernah saya khotbah itu ada orang gunting kuku. Ada yang ngantuk-ngantuk sendiri. Ada yang ngobrol, ada yang sikut-sikut, ada yang macam-macam. Saya tahu semua. Karena dari sini ini kayak menara, kalau di penjara itu namanya menara pengawal. Ketok semua. Makanya kenapa kadang-kala saya tahu ada orang mulai begini-begini, saya suara langsung bertobatlah. Wow, langsung bangun begitu ya. Kenapa saudara? Supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ke gereja isinya turu kabeh gitu ya.
Apa firman Tuhan? Pak Aman khotbah apa? Jawabannya adalah Z, 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 Z. Karena tertidur gitu ya. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Waktu kita membahas ini, Alkitab katakan apa saudara? Waktu dia mengajar, lagi konsentrasi mengajar, dipersekusi, dihentikan, ditangkap. Kenapa? Alasannya di ayat yang kedua. Orang-orang itu sangat marah. Ya, dalam terjemahan Inggrisnya itu diterjemahkan, mereka gelisah. Kenapa gelisah? Karena mereka dikatakan mengajar orang banyak bahwa ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu beda 3 pasal sebelumnya itu berbicara mengenai Yesus yang kemudian naik ke surga. Ya, Kisah pasal 1 kita melihat bahwa Yesus kemudian terangkat ke surga dan dia memberikan mandat ya. Dan tidak lama kemudian orang sedang membahas atau memberitakan mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus atau kebangkitan antara orang mati. Saudara tahu bahwa golongan yang namanya Saduki adalah orang yang paling anti terhadap tubuh kebangkitan. Dalam mazhabnya atau alirannya orang Yahudi ada beberapa ya. Yang pertama ada namanya Zelot. Zelot itu adalah golongan yang seperti Simon Petrus ya. Atau orang-orang yang kemana-mana itu bawa pedang. Ya, orang Zelot ini adalah terkenal sebagai para pejuang atau orang-orang yang mengangkat senjata. Kalau sudah pergi ke Israel, ada satu tokoh yang terkenal namanya Makabius, ya Makabe. Dan ini kalau saudara pergi ke Israel, ada satu tempat namanya Masada, ya satu bukit atau satu gunung yang namanya Masada. Di situ adalah tempat atau vilanya Herodes, ya Herodes bangun villa yang indah di atas di situ dan sekarang masih ada sisa-sisa mosaiknya. Bayangkan dikatakan bahwa di istananya itu ditemukan toilet yang bisa flush, saudara. Zamannya Herodes loh, ya toilet orang sekarang aja belum tentu semuanya bisa flush, betul enggak? Ya. Kemudian dia ada tempat mandi untuk air panas dan lain sebagainya. Itu dibangun begitu mewah. Tapi di kemudian hari terjadi pemberontakan dan itu dihancurkan. Dan dikatakan sekelompok orang, ya orang-orang Zelot ini naik ke situ karena diburu oleh orang Romawi, ya dan mereka tidak rela mati di tangan orang Romawi. Lalu oleh satu jenderal yang terkenal namanya Titus atau Titus itu ya dikepung itu tempat. Lalu tidak boleh ada yang turun. Dan sejarah mencatat ada banyak sekali ya atau 400 atau 500 orang yang akhirnya bunuh diri massal ya di dalam benteng itu ya Masada itu, dan itu sampai sekarang diperingati ya. Nah, itu ada golongan itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya Farisi, Saduki, kemudian juga ada yang namanya orang-orang yang macam-macam begitu ya dalam alirannya begitu. Nah, yang menarik adalah saudara, dalam orang-orang Saduki ini mereka sangat anti terhadap yang namanya berita kebangkitan ya, sehingga mereka merasa begitu gelisah ya. Alkitab diterjemahkan dengan mereka sangat marah, tapi dalam versi lainnya sangat gelisah karena itu mengganggu ya, mereka tidak percaya itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan bukan itu saja dikatakan bahwa mereka kemudian ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Nah, mulai ayat 23 itu adalah mereka sudah dilepaskan. Ya, ketika mereka dilepaskan dari penjara itu, lalu Petrus dan Yohanes ini mereka mencari jemaat Tuhan dan mengumpulkan mereka, lalu mereka berlutut dan berdoa. Itulah kenapa terjadi peristiwa ini ya. Nah, yang menarik adalah saudara, kalau kita melihat bahwa dalam pasal yang keempat ayat 12 ada satu ayat yang menekankan berita yang mereka beritakan, yaitu apa saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ketika mereka berargumentasi, berapologetika dengan orang-orang yang tokoh-tokoh itu, topiknya adalah mereka sedang ingin mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang menyelamatkan, yaitu nama Yesus itu. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat mengganggu mereka. Dan mereka mengatakan, kenapa engkau mentuhankan seseorang yang baru kemarin meninggal?
ya. Karena secara manusia kan Tuhan Yesus disalibkan begitu ya. Dan mereka menganggap ini sebagai sebuah aliran sesat begitu ya. Dan mereka begitu gelisah mendengar itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi di dalam ajaran kekristenan, bukankah ini yang kita percaya? Amin. Ada tidak nama lain selain nama Yesus? Tidak ada. Nama itu begitu luar biasa. Dengan nama itu kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Kita bisa usir setan pakai nama Yesus. Kita bisa mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Bahkan kita bisa membaptis orang dalam nama Yesus. Dalam arti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dan kita juga bisa menggunakan nama itu dengan satu powerful sekali. Makanya jangan sembarangan ya. Guyon-guyon pakai nama Yesus. Atau kita ibu-ibu kalau ada barang jatuh ya. Dok, Yesus, Yesus, Yesus misalkan ya. Atau hanya sebagai sesuatu lelucon ya. Tidak boleh begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nama ini dikatakan adalah nama yang very powerful. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang mempunyai kuasa seperti itu. Ya, dan itu kita sudah buktikan dalam hidup kita, bukan? Kerap kali kita berdoa dalam nama Yesus dan Tuhan memberikan satu jawaban dan mujizat yang luar biasa ya. Lalu timbul pertanyaan, dalam kaitan mengenai doa, apa perannya antara doa yang mereka lakukan dengan pengabaran Injil? Nah, ini yang kita akan lihat ya. Peran yang paling menonjol kalau sudah melihat di dalam Kisah pasal 4 ayat 13 bagian A. Dikatakan demikian ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya, kata kuncinya adalah keberanian. Jadi mereka bisa berdebat dengan ahli-ahli agama. Berdebat dengan orang-orang hebat. Di dalam ayat 13 kalau sudah baca selanjutnya, mereka begitu kagum. Kenapa? Karena tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini tidak pernah berada dalam sekolah kalau dalam konteks itu adalah sekolah kerabian ya. Artinya mereka tidak pernah masuk sekolah teologi lah kalau zaman sekarang. Mereka tidak pernah secara formal mengecap pendidikan sebagai seorang rabi. Tapi bahasa yang mereka pakai, argumentasi yang disampaikan itu setara bahkan melebihi orang-orang hebat. Sehingga mereka itu kagum dan melihat, hebat orang ini ya. Padahal mereka tahu bahwa ini nelayan. Orang yang tidak berpendidikan tinggi, tapi mempunyai satu hikmat yang luar biasa. Nah, itu berarti saudara, apa yang terjadi dalam diri mereka. Kalau kita melihat di dalam keyakinan mereka, di dalam ayat yang ke-20, mereka tidak bergeser sedikit pun. Dia mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Artinya ketika mereka sudah percaya kepada Kristus dan mereka menyaksikan bagaimana Kristus terangkat ke surga dan bagaimana Kristus memberikan kuasa kepada mereka, mereka tidak bisa diam. Mereka mau ceritakan kepada semua orang, ya. Ya biasalah saudara, kalau kita berkunjung misalkan suatu saat ini Usia Indah kan rencananya mau pergi ke Solo misalkan ya. Lalu tiba-tiba saya duluan ke Solo dan saya menemukan ada hidden gems, ada orang jualan misalkan ya. Kan orang Indonesia paling suka paketnya, yaitu apa? Pertama murah, kedua enak, ada amin. Kemudian banyak. Nah, dan yang ketiga ditraktir lagi. Wah, itu paket yang luar biasa ya. Nah, ketika mengecap itu lalu pulang, ceritalah kepada ayah yang lain. Nanti kalau kita pergi, jangan lupa ya ke tempat ini. Betul enggak? Saya mau tanya. Yang jual makanan itu bayar enggak? Kepada yang cerita. Kalau makan di situ dapat diskon? Kenal pun enggak. Tapi kenapa orang itu begitu sukacita mengabarkan? Karena kecenderungan orang Indonesia ini baik, betul enggak? Baik enggak orang Indonesia? Baik, kita orang Indonesia soalnya ya. Kita pengen orang lain juga mengecap hal yang sama. Tapi kenapa tidak dengan Injil? Nah, ini anehnya, ini anomali ini ya. Giliran menceritakan Injil, mulut itu seperti apa? Kayak di staples gitu. Ini yang menjadi concern kita
Dan harusnya kalau kita mempunyai satu semangat yang sama, bukankah kita menerima Allah yang sama, mengalami kuasa yang sama, mengalami satu pengalaman yang sama, di mana kita telah bertemu dengan juru selamat itu, dan kita tidak bisa dan tidak mungkin tidak berkata-kata, karena kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, kita sudah diberkati luar biasa. Kita yang dulunya harusnya jatuh di dalam kehancuran, dalam dosa yang menyedot kita, sehingga kita harusnya masuk dalam satu tempat yang namanya neraka. Tapi Tuhan mengambil kita, menyelamatkan kita, dan memasukkan kita ke dalam anugerah keselamatan untuk menikmati surga yang mulia. Harusnya ini berita baik, bukan? Tapi banyak orang Kristen yang tidak mau menceritakan ini. Saya pernah tanya, di Elion pernah enggak ada pelatihan misi? Sering, Pak. Pelatihan penginjilan? Sering, Pak. Ada dikatakan satu paket, misalkan 8 kali pertemuan. Mereka ikut sampai selesai. Tapi giliran paket ujungnya yang ke-8 itu kan praktek. Itu bolos semua, Pak. Giliran praktek itu ketakutan. Tapi teorinya bisa. Ya. Nah, saudara, itu berarti kita harus mengingatkan kepada diri kita. Kalau kita sudah menikmati anugerah Tuhan, maka harusnya kita menceritakan itu kepada orang lain, ya. Minimal kepada orang terdekat kita, family kita, ya. Minimal kita cerita bahwa anugerah itu kita sudah dapatkan, ya. Nah, tapi kita mundur sedikit. Orang ini kok bisa luar biasa dan berani? Siapa sih Petrus dan Yohanes ini? Alkitab mencatat sebenarnya 2 orang ini yang tidak berani-berani amat, saudara, ya. Kalau saudara melihat dalam Matius 26 misalkan, bukankah Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus? Dan kenapa dia bisa menyangkal? Karena dia takut. Dan ketika itu dia mengatakan, bukan, aku tidak kenal dia. Orang lain mengatakan, loh, bukankah orang ini adalah muridnya? Ini yang selalu ikut, ya, yang si guru yang mau disalib itu. Dia mengatakan, tidak, aku tidak kenal dia. Artinya, sebenarnya Petrus juga adalah seorang yang penakut. Dan Alkitab mencatat juga Yohanes ketika peristiwa kebangkitan. Alkitab mencatat perempuan-perempuan itu pagi-pagi datang ke kubur Yesus akan merempahi jenazahnya. Lalu ketika sampai, lalu ternyata batu itu sudah terguling dan mereka menemukan itu kubur sudah kosong. Kemudian wanita ini lari pulang dan memberitahu kepada murid untuk datang. Dan yang pertama kali sampai itu adalah Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan Alkitab mencatat dia tidak berani masuk, tapi dia nunggu di luar. Baru Petrus datang dan Petrus masuk ke dalam. Ada beberapa tafsiran mengenai hal ini. Ada yang mengatakan, oh, dia menghormati senioritas. Ada yang mengatakan, enggak, Yohanes ini memang penakut. Ya, jangan pikir hamba Tuhan, pendeta, penginjil semuanya berani. Ada amin? Ada teman saya itu hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi takut sama jenazah, saudara. Jadi kalau ke Adi Jasa ketika akan upacara penutupan peti, dia selalu pilih arah yang berlawanan. Jadi kalau petinya di sini, dia tidak toleh-toleh begitu, ya. Dia khotbah begini. Tapi dia tidak pernah cerita ke orang dan tidak ada yang tahu. Dia cerita ke saya secara pribadi, ya. Dan hari ini tak wartakan ke seluruh dunia, ya. Bahwa jangan kau berpikir, oh, rasul pasti berani, oh, hamba Tuhan pasti berani. Banyak saya temukan mahasiswi teologi itu takut sama hantu, saudara, ya. Takut sama kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena mungkin tidak terbiasa dan itu wajar. Tapi yang menarik adalah, saudara, kita dapat melihat bahwa keduanya adalah satu figur yang bukan berani-berani amat, ya. Dalam peristiwa misalkan angin tofan apalagi, wah, semuanya penakut. Sehingga Yesus mengatakan, di manakah imanmu? Ya, mereka begitu ketakutan. Tapi saudara mungkin berkata, Pak, gimana kalau di Yohanes 18 kan dikatakan dia berani banget, Pak. Waktu di Getsemani, ketika Yesus akan ditangkap, ya, kemudian Petrus mengeluarkan pedangnya, ya, toliongto itu, ya, lalu kemudian memotong telinganya hamba daripada imam besar yang bernama Malkus dan putus. Dan Yesus ambil itu dan ditempel kembali. Wih, luar biasa, ya. Kalah Deddy Corbuzier, ya. Telinganya copot, ditaruh lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mencatat seolah-olah Petrus berani. Yohanes juga, ya.
Yohanes adalah satu-satunya yang disebut dari sekian banyak perempuan yang mendampingi Yesus di akhir hidupnya waktu di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ketika Yesus akan mati secara manusia, dia menyerahkan tanggung jawab itu kepada Yohanes. Ada mungkin orang mengatakan, hebat, semua kabur, tinggal Yohanes. Tapi kalau sudah baca secara keseluruhan, kesimpulannya dua orang ini bukan pemberani. Ya, ada banyak bagian-bagian lainnya. Yang boleh saya katakan mereka bukanlah orang yang militan bagi Tuhan. Tapi kenapa dalam bagian ini mereka begitu militan? Mereka ketika diperhadapkan dengan pejabat-pejabat tinggi yang konsekuensinya adalah hukuman maut, mereka berani dan tidak bergeser sedikit pun dari iman mereka. Jawabannya adalah karena mereka mempunyai satu kuasa. Ya, setelah mereka keluar dikatakan mereka berdoa. Mereka mengumpulkan jemaat, lalu mereka berdoa bersama-sama. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, doa ini menjadi salah satu kekuatan daripada Petrus dan Yohanes. Ketika dia tahu waktu keluar penjara, dia tahu bahwa ini bukan akhirnya. Pasti dia akan diincar lagi, pasti dia akan dianiaya. Lalu dia kumpulkan jemaat, kemudian dia berdoa bersama-sama. Bapak Ibu biasakan kalau ada masalah, apapun itu, kalau ini kan dalam konteks penginjilan, apapun itu, kalau engkau dalam kesesakan, berlututlah dan berdoa. Kalau engkau merasa tidak kuat sendiri, engkau panggil istri dan anakmu, atau minimal istri atau suamimu, pegang tangannya, dan engkau berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena itulah sumber kekuatanmu. Ya, jangan engkau melakukan yang lain dulu. Berlutut dan berdoa seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kenapa saudara? Karena doa membuat orang yang takut, membuat orang yang ragu, membuat orang yang pernah menyangkali Yesus itu menjadi seorang yang luar biasa mantap imannya, tidak bergeser sedikit pun. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, doa membuat orang lebih berani. Saya mau tanya, kalau orang takut ketemu orang takut jadi apa? Belum tentu. Bisa takut pangkat 2, betul enggak? Tambah takut. Tapi juga bisa jadi berani toh, betul ya? Satu kali saya disuruh untuk memandikan jenazah. Ketika saya masih praktek 1 tahun. Ketika saya di Kalimantan, itu saya diajak oleh seorang majelis menemani dia untuk mengambil jenazah seorang pendeta. Nah, karena perjalanan jauh, kami sampainya itu malam. Dan waktu nyampe di rumahnya pendeta yang meninggal itu, istrinya itu nangis-nangis di luar dan tidak berani masuk. Kami pikir kenapa istrinya kok di luar? Ternyata kami masuk lihat pendetanya, matanya mendelik saudara. Nah, waktu ngomong matanya mendelik mungkin saudara mengatakan, ini pendeta pasti jahat. Ini pasti masuk neraka. Ini pasti asap. Saya mau katakan hati-hati, jangan menyimpulkan dulu. Lalu saya lihat, oh iya matanya terbelalak. Karena baru tidak lama meninggal. Lalu kita datangi, kita bereskan. Lalu kita bawa ke tempat untuk nanti akan diadakan upacara. Nah, itu diinapkan di kayak seperti adijasa lah di sini. Dan gilirannya malam itu, karena di sana tidak ada jasa untuk memandikan dan lain sebagainya. Kita bingung mau diapain. Akhirnya saya dan majelis itu kami bawa dan dia dan saya yang memandikan. Dan orang di timur ini masih percaya ya. Jadi waktu pakaikan baju itu dibisikin, Pak tangannya luruskan ya, kita mau pakai jasnya ini, dibisikan. Ya, nah itu masih orang percaya gitu-gitu. Sebenarnya sih tidak ada pengaruh begitu ya. Nah singkat cerita saudara, saya tidak berani awalnya. Karena kalau jenazah itu saudara ketika dipegang itu agak dingin-dingin gimana gitu ya. Kalau tidak percaya coba nanti pulang cari ya. Nah, dan waktu kami mau pakaikan jasnya agak susah karena dalam perjalanan sudah agak lama. Lalu mau tidak mau kita potong di belakangnya. Jadi jasnya itu dibelah dari belakang, set, dipakaikan sebelah, dimasukkan gitu ya. Sehingga kesan rapi. Nah, lalu gimana lagi nih? Ini kan harus dikasih formalin, gimana caranya? Nah ini masalah nih. Akhirnya puji Tuhan, kami kenal ada dokter
forensik polisi. Ya, akhirnya kita minta datang dan kemudian terkenal itu sering masuk TV ya. Dulu dia bertugas di situ. Saya baru tahu cara untuk memformalin itu ya dari orang itu. Dan dia baik sekali, bukan saja diformalin, sama dia dirapikan, kumisnya dicukur, dibagusin lah pokoknya begitu ya, supaya kelihatannya bagus. Singkat cerita, saya dari tidak berani jadi berani karena malam itu. Dulu saya ini paling penakut ya, paling takut dengan begitu-begitu. Tapi melalui peristiwa itu saya mulai berinteraksi ya. Dan tentunya saya minta daripada Tuhan ya, Tuhan kasih keberanian, Tuhan tolong saya begitu ya. Nah singkat cerita bahwa saya mengaminkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Doa membuat seseorang yang mungkin takut, ragu-ragu menjadi lebih berani untuk melakukan pekerjaannya ya. Termasuk saudara ya. Kadang-kala saudara mungkin ada waktunya ya kita mulai mungkin meragukan ya. Nah, saya kemarin dengar kesaksian seorang anggota Usia Indah ya, namanya Ibu Vivi ya. Dia mengatakan ketika pertama kali didiagnosa menderita kanker, dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa aku Tuhan? Bukankah sekian banyak orang? Kenapa aku yang harus terpilih atau mengalami sakit kanker ini? Dia mengatakan dia nangis di hadapan Tuhan sampai satu titik di mana dia merasa plong dan bisa menerima akhirnya. Nah saudara, tentunya kekuatan dia adalah ketika dia berdoa. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia berinteraksi dengan Tuhan. Kekuatan itu menjadi ada. Nah saudara, saya sangat merekomendasi saudara ya. Jangan lupa berdoa. Secapek apapun saudara di rumah. Jangan lupa berdoa. Mungkin saudara mengatakan, Pak aku rajin berdoa kok. Sehari berapa kali? 3 kali Pak. Kapan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Oke, itu boleh dihitung doa. Tapi poin saya adalah doa yang sungguh-sungguh kau luangkan waktu. Engkau berseru dalam nama Tuhan. Luangkan waktu. Dan dalam konteks penginjilan. Mungkin ada familymu yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin papa mamamu yang belum percaya kepada Tuhan. Anakmu, menantumu, cucumu yang belum mengenal Tuhan. Engkau pakai doa. Engkau sebut nama mereka setiap hari di dalam doamu. Dan engkau sebutkan mereka dengan sungguh-sungguh. Seperti apa? Seperti seseorang yang ingin menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam jurang. Engkau doa bila perlu, engkau nangis di dalam nama Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan akan buka jalan. Dan bukan saja buka jalan. Tuhan akan kasih keberanian kepada engkau. Untuk bisa menceritakan Injil kepada mereka. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Saya masih ingat ketika pertama kali saya menginjili mertua saya ya. Papa daripada istri saya. Ada saksinya ini ya. Papa saya itu meninggal usia kalau tidak salah 80-an ya. Nah meninggal. Tapi sebelumnya waktu saya pacaran saya nginjili. Dan berita buruknya adalah telinganya itu susah mendengar saudara. Jadi waktu saya menginjili itu agak keras gitu, agak suaranya banter gitu ya. Kesannya kurang ajar kan, betul enggak? Nah saya pikir, waduh, jangan-jangan enggak jadi aku sama sama anaknya ini ya, gara-gara tidak sopan. Tapi puji Tuhan saya injili. Tapi sampai satu titik saya mengatakan, apakah saya bilang susu waktu itu ya, belum panggil papa, mau terima Tuhan Yesus. Dia hanya jawab begini. Hehehe, cuma senyum gitu tuh. Saya bilang, aduh, aku wis berbuih-buih ngomong ya kan. Tapi jangan putus asa saudara. Ceritakan. Kalau ada momen ketemu cerita. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan tidak mudah untuk mengabarkan Injil. Dan yang paling gampang adalah ketika kita menjadikan hidup kita sebagai buku atau Alkitab terbuka. Ketika mereka melihat hidup kita, mereka akan tertarik. Dan itu lebih cepat saudara, dan Roh Kudus bekerja. Nah karena itu saudara, doa peran yang pertama dan yang paling penting adalah doa itu membuat kita menjadi lebih berani dalam memberitakan Injil. Ya, pernah enggak saudara, waktu mau menginjili, ada suara mengatakan, cerita Injil kepada orang itu. Tapi saudara takut. Pernah enggak ngalami itu?
Atau belum pernah menginjili orang? Ya? Atau saudara tidak punya beban menginjili orang? Wah, itu hati-hati saudara ya. Karena amanat agung tadi sudah dibacakan kan. Kalau amanat itu adalah sesuatu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Ya, seperti orang kan Yesus mau naik ke surga, dia memberikan amanat. Itu seperti orang tua kita mungkin yang akan meninggal dan memberikan wasiat. Dan itu harus dilakukan. Gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam poin yang pertama ini, peran yang pertama dikatakan doa itulah yang memberikan mereka keberanian. Untuk maju terus saudara ya. Saya jadi ingat ketika saya melayani ada satu waktu di mana kami mengalami ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau engkau belum mengalami mungkin susah mengerti ya. Satu waktu saya ya kira-kira sudah agak sore ke malam gitu ya. Tiba-tiba di gereja yang saya layani itu agak ribut di pinggir jalan itu ya. Dan ternyata sedang ada seperti demo begitu ya. Ada kelompok orang yang datang ya, berpakaian putih-putih, bawa lampu ya. Ada ratusan orang. Dan ketika itu kami semua naik ke pastori. Nah, pastori kami itu di lantai 4 saudara. Semua hamba Tuhan rumahnya di lantai 4. Dan itu dikepung di bawah begitu. Dan ketika itu kami berpikir, waduh ini apa yang akan terjadi. Lalu kami telepon majelis ya. Saya ingat pendeta senior saya itu mungkin hampir 70 lah usianya waktu itu. Ya 65 lah sekitar begitu. Ketika dia telepon majelis, tolong kami ini dikepung, gimana kita? Lalu majelis itu dengan enteng mengatakan, Musa itu kan ada tangga tuh. Nah Musa kasih tangga aja dari lantai 4 gereja ke lantai 4 tetangga. Terus Musa jalan di situ. Saya langsung, hah? Itulah sirkus, betul enggak? Lantai 4 Bapak Ibu. Dan itu dikasih tangga almini itu loh. Kalau Musa saya yang usia 70 naik di situ lagi nih. Wew gitu kan. Jadi kayak orang sirkus lewat di situ. Nah apalagi saya. Ya kan? Nah tapi dulu saya tidak sebesar ini saudara ya. Nanti ada fotonya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Poin saya adalah lari ke manusia. Manusia bohwat. Tak mampu. Idenya gila-gilaan. Disuruh jadi Spider-Man. Lalu kita pikir, ya sudah kita di sini saja. Apapun terjadi kita di sini. Sambil ngintip-ngintip. Dan puji Tuhan sudah. Tidak lama kemudian ada yang melempar. Ceng. Ya, kaca itu mulai pecah. Lalu kita berpikir, waduh ini habis sudah ini. Karena kita tidak bisa turun. Lalu tiba-tiba Tuhan bekerja. Karena waktu itu kami doa terus. Ada suara mengatakan, ayo kita ke sana. Ternyata target utamanya bukan kami. Target utamanya adalah ada sebuah diskotik di dekat situ. Ya, dan akhirnya mereka berbalik dan pergi ke sana. Dan tidak terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Nah dalam momen itu, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengaminkan. Doa itu membuat kita menjadi berani. Doa membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, dan ketika itu kami sudah pasrah apapun yang terjadi. Ya, kita bertahan di sini. Dan itulah yang Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau mengalami itu, maka engkau akan mengaminkan ini ya. Nah saudara, kalau kita lihat selanjutnya di Kisah pasal 4 ayat 29 ya. Yang mengagumkan adalah isi daripada doa mereka. Ketika mereka diancam, ketika mereka akan ya boleh dikatakan death penalty ya. Kalau ketemu mereka pasti dibunuh ya. Meskipun dilepaskan untuk sementara. Di ayat yang 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah dalam kondisi yang begitu mencekam, mereka para murid ini tidak minta supaya Tuhan angkat, supaya Tuhan gagalkan, supaya Tuhan bikin supaya itu berlalu. Tapi doa mereka adalah, Tuhan berikanlah hamba-Mu keberanian. Artinya apa saudara? Dalam doanya mereka minta bukan untuk di skip penderitaan itu. Bukan dihindarkan musibah itu. Tapi dikatakan kami harus hadapi. Tapi dengan the power of God. Dengan kekuatan daripada Tuhan.
untuk bisa menghadapi dengan keberanian. Nah saudara, ini doa yang harus kita praktekkan. Dalam hidup kita ada banyak masalah, ada banyak satu pergumulan. Misalkan saudara didiagnosa sakit, saudara doa, Tuhan kalau bisa penyakit ini sembuh. Tapi ternyata saudara tidak sembuh-sembuh. Dan yang saudara perlu lakukan adalah saudara harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mungkin penyakitku tidak sembuh, tapi Tuhan kasih keberanian, kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan ini yang kita harus minta. Kenapa saudara? Karena doa itu tidak pernah untuk membuat kita itu di skip ya daripada pergumulan kita. Ya sering kali orang mengatakan kalau kamu ada masalah berdoa, itu betul. Tapi doa secara instan tidak langsung menyelesaikan masalahmu. Contoh misalkan, ketika ada orang lapar. Kita mengatakan, kamu lapar ya? Iya. Sini tak doakan. Habis doa, amin. Sudah kenyang belum? Nah, Yesus ketika dia mengajar orang banyak itu sudah ikut dia dari pagi. Dan Yesus tahu mereka berada di pinggir danau, di daerah yang tidak ada toko dan lain sebagainya. Yesus mikirin kebutuhan mereka. Sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu maha tahu. Saudara, kadang-kadang tidak semua kita perlu sebutkan dalam doa, bukan? Banyak hal yang kita tidak sebutkan dalam doa pun Tuhan berikan. Ya. Nah saudara, ini sesuatu yang mungkin kita perlu praktekkan dalam kehidupan doa kita ya. Jangan selalu minta kemudahan, artinya Tuhan kalau ada masalah bikin saya skip ya. Kalau bisa jangan mengalami ya. Kalau bisa misalnya ada masalah, Tuhan angkat saya loncat dari masalah ini sehingga saya tidak mengalami ya. Tapi faktanya hidup tidak demikian saudara. Kita harus menghadapi itu. Berapa banyak kita mendengar kesaksian orang yang mengalami musibah, sakit, atau bisnisnya gagal, Tuhan izinkan dia bangkit kembali, mulai dari nol. Bukan di-skipkan, melewati semua itu. Ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kalau saudara melihat dalam bagian selanjutnya bahwa dasarnya adalah karena mereka punya satu kepercayaan yang benar-benar kepada Tuhan. Yaitu apa saudara? Kita tahu bahwa peristiwa Pentakosta itu sebelumnya ya. Jadi mereka itu benar-benar sudah mengalami dan mereka sudah menerima Roh Kudus itu. Sehingga itulah yang menguatkan mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka diperhadapkan kepada siapapun. Tidak bergeser sedikit pun. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini mengingatkan kita ya. Jadi orang Kristen dasarnya harus kuat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, maka iman kita jangan sampai goyah. Kadang-kala saya sangat sedih ya ketika jemaat kita dapat pasangan hidup tidak seiman. Ya. Saya dulu pernah tanya seseorang ya, apa kriteria pasangan hidupmu? Dia bilang seiman dan Sulaiman katanya. Karena orang itu dulu mantan saya begitu ya. Ada semu di sini. Tenang, sudah tahu semua kok. Dia mengatakan seiman dan Sulaiman. Kadang-kala saudara, kita itu mudah untuk diombang-ambingkan. Waktu ngikut Tuhan, iman kita kadang-kala kita taruh di telinga. Orang ngomong A, kita percaya A. Orang ngomong B, kita percaya B. Kita dengar, mudah terpengaruh. Kemudian kita stres sendiri. Kita mulai goyang-goyang sendiri. Bapak Ibu, mari belajar dari Petrus dan Yohanes. Waktu mereka merasa goyah, mereka datang kepada Tuhan lewat doa. Mereka menghampiri Tuhan lewat doa. Dan itulah yang mereka lakukan. Ya. Nah saudara, mereka tidak minta diluputkan. Tapi mereka minta keberanian menghadapi. Ayo kita praktekkan ya mulai besok ya. Kalau ada masalah. Saya kutip apa yang dikatakan Rick Warren ya. Dalam bukunya 40 Days Purpose Driven Life ya. Ada satu babak atau satu bab ya. Dia membahas mengenai pentingnya iman begitu ya. Dan yang menarik adalah dia katakan, kalau seorang surfer atau seorang yang main ombak itu ya,
itu suka semakin besar ombak, itu dia semakin senang. Kalau kita lihat ombak semakin besar, kita semakin kabur, betul enggak? Kalau mereka yang pinter surfing, makin besar ombaknya, makin senang, makin mereka ke arah laut dan mengendarai ombak itu. Kenapa saudara? Karena mereka punya skill melakukan itu. Dan sama katanya kalau orang Kristen ketika menghadapi masalah dalam hidupnya seperti ombak yang besar. Nah skillnya dari mana? Skillnya adalah lewat engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan masalah besar, betul, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Masalah besar, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Nah sekarang lihat sebelahnya, katakan, Tuhan kita besar. Nah, oke. Kamu juga loh rodok besar. Nah, yang kedua jangan ya, nanti tersinggung ya. Tuhan kita besar. Kalau Anda saat ini ombak itu besar, masalahmu kayak ombak besar. Ingat, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kita bisa minta pertolongan lewat doa. Kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa. Nah karena itu saudara, besok kalau doa, jangan Tuhan, kau bisa penyakit ini berlalu, kau bisa tidak usah. Misalnya saudara mau operasi, Tuhan semoga tidak perlu operasi, atau waktu disuntik-suntiknya itu patah, atau jarumnya itu bengkok, supaya tidak perlu operasi. Tidak begitu doanya. Doanya adalah Tuhan, kalaupun saya harus operasi, give me courage, berikan saya keberanian, and strength dan kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan pengen kita belajar sesuatu kadangkala lewat masalah. Ya, ada beberapa tipe orang ketemu masalah. Ada yang selalu ingin menghindar. Ada orang yang facing the giant. Ya, menghadapi masalah itu. Dan bersama dengan Tuhan. Jadi minta keberanian untuk semakin giat memberitakan Injil ya. Nah saudara, berbicara mengenai berani untuk memberitakan Injil. Saya pernah membaca mengenai satu tokoh ya yang namanya Reverend Peter Cartwright ya. Dia adalah tokoh kebangkitan iman di abad 18 di satu daerah di Amerika namanya Illinois ya. Dia adalah pendeta Metodis dan rekor sekali ya. Orang ini luar biasa. Sepanjang hidupnya dia sudah membaptis 12.000 orang. Banyak apa sedikit? Banyak sekali. 12.000 orang dibaptis oleh dia. Dan satu kali dikatakan dia dikenal memang sebagai pendeta yang kalau khotbah itu ceplas-ceplos. Nah, singkat cerita, satu hari tiba-tiba di kotanya Illinois ini kedatangan Presiden Amerika. Ya, Presiden Amerika yang ke-7 namanya Andrew Jackson. Ya. Nah, waktu presiden ini akan datang, majelisnya gereja itu sudah ngomong ke Pak Gembala ini, pendeta ini, Reverend Peter, nanti Presiden Jackson ini mau hadir dalam ibadah kedua. Hati-hati ya ngomong, jangan sampai perkataanmu menyinggung dia. Lalu Peter Cartwright diam aja, lalu ibadah dimulai. Nah, ketika sesi khotbah, Reverend Peter ini ngomong begini, saya diinformasikan bahwa Presiden Andrew Jackson is among us, ada di tengah-tengah kita. Saya mau ngomong ke Presiden Andrew Jackson, kalau engkau tidak bertobat, engkau pasti masuk neraka. Semua jemaat, wes diomongnya, jangan ngomong keras-keras. Dia ngomong, Presiden Andrew Jackson, if you not repent, ya, you will go to hell. Kamu kalau ada bertobat, kamu masuk neraka. Wah, saudara, semua sudah gelisah. Dan mereka berpikir, cilok kok ini. Habis ibadah ini pasti gereja kita bubar ini ya. Dan setelah ibadah, Presiden Andrew Jackson datang dan menghampiri pendeta Peter Cartwright. Dan menyalaminya dan mengatakan, Tuan, seandainya orang-orang di pasukanku semuanya seperti engkau, maka aku pasti akan menggoncangkan dunia. Dengan kata lain, kalau tentara-tentaraku seberani engkau, maka aku pasti bisa menaklukkan dunia ini.
Dengan kata lain, Andrew Jackson, presiden ini, angkat topi. Ini pendeta berani ngomong. Ya, karena dia tahu memang dia kan membunuh orang lah, hidupnya enggak bengkok-bengkok lah begitu. Dan kalau dia enggak bertobat, dia pasti masuk neraka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya lagi membayangkan ya, kalau ada presiden ikut kebaktian 2, saya berani enggak ngomong begitu ya. Atau sebaliknya. Dan saya harus belajar dari pendeta ini, saudara. Dia mengatakan, if you not repent, you will go to hell. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan masuk dalam neraka. Ya, dia berani beritakan firman, sampaikan kebenaran itu. Nah, kadang-kala, saudara, kebenaran itu memang menyakitkan ya. Betul enggak? Kebenaran itu menyakitkan. Saya sering kali guyon ke istri, kalau ketemu orang ya, ada yang tubuhnya juga gemuk gitu ya. Saya ngomong, gemukan mana? Dan istri saya sudah hafal dan mengatakan, kamu lebih gemuk. Lalu saya bilang, enggak, itu lebih gemuk kok. Tak bilang. Artinya bahwa kadangkala kebenaran itu menyakitkan, betul? Cek seneng ya waktu ngomong gemuk. Ya, artinya kadangkala kita ini suka membandingkan. Dan kalau kita merasa, oh dia lebih besar, kita seneng begitu ya. Saya paling seneng itu kalau main ke Galaxy, karena ada TU-nya itu badannya lebih besar dari saya ya. Jadi kalau saya dekat dia, saya lebih slim gitu ya. Nah, saudara, kadangkala penghiburan kita itu semu gitu ya. Nah, kembali ke sini, saudara. Jadi orang Kristen, jangan terlalu banyak basa-basi. Harus berani menyatakan kebenaran, termasuk dalam menginjili orang. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu berarti poinnya adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa ditawar. Amin. Nggak bisa kita mengatakan, oh sama, kamu kemana? Aku ke sini. Oh sama, banyak jalan menuju Roma. Nanti kan ketemu Tuhan juga. Loh, kalau sama, tidak mungkin banyak agama kan di Indonesia. Itu berarti firman Tuhan ingin mengatakan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itu berarti hanya satu jalan keselamatan itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, kita harus berani dan kita harus minta hikmat kepada Tuhan ketika engkau menyampaikan. Tapi juga harus bijaksana ya. Jangan menginjili orang dengan nada yang kasar ya dan lain sebagainya. Poinnya adalah doa itu tidak membuat masalah langsung hilang. Tanamkan ke pikiran kita. Doa itu tidak otomatis menghilangkan masalah. Namun bedanya adalah doa itu mengubahkan diri kita. Makanya kenapa ada lagu, doa mengubah segala sesuatu. Jadi yang diubahkan itu adalah kita sebenarnya. Mindset kita. Dari kita tidak bisa menerima, lalu kita bisa menerima. Dari yang melihat begitu singkat, bisa melihat lebih jauh. Ya, sehingga yang terjadi adalah doa itu bukan membuat masalah hilang, namun membuat kita punya keberanian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga lewat doa itu kita konfirmasi kepada Tuhan. Dan kita menjadi begitu aman karena menyadari Tuhan itu berada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda jarang berdoa, tidak heran engkau tidak punya kekuatan. Ya. Orang yang sedikit berdoa dikatakan sedikit kuasa. Orang yang tidak berdoa tidak punya kuasa. Orang yang banyak berdoa dia akan pasti punya banyak kuasa. Ya, kenapa? Karena kedekatannya kepada Tuhan ya. Nah, karena itu saudara, orang percaya jangan punya konsep doa ini penghilang masalah. Ya. Tapi doa adalah sarana untuk apa? Membentuk kekuatan dalam diri kita dalam menghadapi masalah di luar. Jadi itu berarti ketika kita berdoa, kita sedang mempersiapkan hati kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Saya secara pribadi suka mempersiapkan yang terburuk ya. Ketika saya diutus ke Samarinda ya, ketika itu saudara saya sudah mempersiapkan diri. Saya latihan renang dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya dibilang akan ditempatkan di pos PI begitu ya. Tapi ketika sampai di sana ternyata saya ditaruh di kota. Jadi tidak butuh skill saya untuk renang-renang itu ya. Tapi saya mempersiapkan kemungkinan terburuk ya. Nah karena itu saudara, doa itu membuat kita menjadi lebih berani. Dan yang kedua, doa itu melatih kita untuk lebih tangguh saudara.
Ya. Untuk lebih tangguh. Kenapa? Karena lewat doa itu sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Kadang kita tidak setuju, tapi Tuhan itu mendidik kita, membuat kita bisa menerima maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dan ini yang terjadi, saudara. Saya masih ingat ketika melayani, nah ini pengalaman saya melayani, saya sudah banyak pergi ke pedalaman, tapi peristiwa ini yang paling membekas kepada saya ya. 25 tahun yang lalu, saudara, saya beserta jemaat itu mengadakan pelayanan misi ke pedalaman di Kalimantan. Perjalanannya itu kira-kira dari Samarinda itu ya sehari semalam lah naik kapal ini ya. Kapal ini menarik sekali, saudara. Ini full AC, saudara ya. Artinya angin cuma-cuma. Jadi tinggal buka jendelanya ini, nah langsung kami tidur di atas di sini dan yang wanita di bawah ya. Jadi ini konsepnya adalah lost begitu. Ya, jadi tidurnya los. Nah, toiletnya juga antik. Toiletnya ini hanya di sini ya. Itu kayak bolongan gitu aja. Jadi kalau beol dan pipis itu langsung ke sungai gitu ya. Nah, harap-harap jangan ada ikan yang naik begitu ya. Nah, itu menarik sekali. Nah, yang menarik adalah waktu saya disuruh pergi, saya disuruh khotbah, saudara. Waktu itu saya baru praktek 1 tahun. Masih muda sekali. Usia saya 23 tahun waktu itu. Nah, saya gelisah sudah dalam beberapa hari itu. Saya mau ngomong apa? Saya takut karena waktu itu saya diomongin, kamu ke sana hati-hati lo ya. Jangan sembarang minum, apalagi yang warna, yang minuman yang berwarna. Kenapa? Saya bilang, nanti tidak balik lo kamu katanya. Waduh, saya tambah takut lagi. Tapi saya mempersiapkan, saya doa dan lain sebagainya. Nah, lalu berangkatlah kami ya. Ini rombongan kami ya. Pergi 1 hari 1 malam, kemudian jalan kaki lagi 4 jam ya. Sampailah di satu desa ini ya. Nah, saudara, itu saya yang pakai topi ini ya. Nah, ini. Ya. Ini yang sebelah saya ini sekarang sudah pangkatnya sudah ajun komisaris ini ya, yang ini. Jadi polisi ini sekarang ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu tibalah waktunya. Nah, ini ini hotel kami ya. Jadi tidurnya itu hampar di dalam gereja. Ini tempat tidur kami ya. Jadi mewah sekali kan, betul ya? Dingin karena langsung kena lantai gitu ya. Nah, ini masalah kalau ada yang kentut, saudara ya. Nah, ini karena mengerikan kalau ada yang kentut. Tibalah saatnya malam saya khotbah. Nah, ini saya 25 tahun yang lalu ya. Jadi ketika khotbah, saudara, Anda lihat mimbarnya aja keren ya, pakai akar kayu gitu ya. Ini adalah salah satu perkampungan Dayak di sana ya. Waktu itu saya doa sambil khotbah sambil doa. Puji Tuhan, saudara, yang hadir malam itu ada 500 orang. Dan saya bingung, orang tuh datang enggak pakai senter. Dari kegelapan hutan itu muncul 10 orang, muncul 5 orang, muncul 15 orang. Saya penuh itu lapangan itu ya. Dan yang menarik, setelah acara selesai mereka belum mau pulang loh. Ya, lagi gitu ya. Kita bingung, akhirnya kita putarin film ya. Waktu itu LCD baru keluar kalau tidak salah. Lagi mahal-mahalnya, saya ingat majelis saya bawa LCD yang gede dan itu dia karena saking mahalnya ya. Dia jaga dengan seluruh nyawanya gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan dia peluk gini, karena kalau rusakan berapa puluh juta zaman itu ya. Nah, saudara, puji Tuhan, lalu sesi calling. Dan puji Tuhan banyak yang bertobat. Padahal saya bingung, bahasanya kan beda. Dan waktu itu saya bingung juga mereka pendidikannya. Pokoknya saya khotbah waktu itu mengenai perempuan Samaria. Dalam babak di mana perempuan Samaria percaya Yesus, dia tinggalkan tempayannya dan dia pergi memberitakan Injil. Dan saya bilang, siapa sekarang mau tinggalkan dosanya, tinggalkan segala magic-magicnya, jimat-jimatnya, mau ikut Tuhan, tinggalkan dan pergi memberitakan Injil. Pada maju semua. Dan saya menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang di belakang ini saya suruh nyanyi terus, sampai doer-doer deh, nyanyi terus. Karena kan calling gitu ya. Nah, saudara, ketika itulah tidak mungkin saya lupa seumur hidup. 25 tahun yang lalu. Banyak kali saya pelayanan ke desa. Salah satunya ini, dan yang lebih keren lagi adalah ketika kami pergi ke salah satu desa yang penuh dengan dukun ya. Ketika kami KKR di sini, dukunnya di sini, saudara. Dan kami merasa tidak enak ya, karena sepanjang jalannya ibadah itu anjing melolong. Sepanjang kami pelayanan itu anjing melolong.
Ya, dan setelah pelayanan selesai kami pergi, anjingnya diem, saudara. Ya, nah taunya anjing lihat kita mungkin ya, melolong-lolong. Tapi sepanjang itu ya, dan kami mengalami banyak mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Poin saya adalah saudara, melalui doa bersama, keyakinan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan itu bisa digenapkan. Ketakutan Tuhan ubah menjadi keberanian. Dan bukan saja mengubah keberanian, Tuhan melatih saya untuk menjadi lebih tangguh. Dan ketika itu benar-benar saya merasakan Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Saya bisa dengan menyampaikan itu dimengerti oleh orang-orang yang bahkan bahasanya berbeda dengan saya. Dan ini luar biasa saudara ya. Itu berarti saya dapat melihat bahwa apa yang ditulis di Kisah 4:31 ini terjadi. Dan ketika sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Kata goyangnya itu, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu seperti ada satu angin yang besar menerpa begitu ya. Sehingga terjadi wave ya, gelombang. Dan itu terjadi goncangan ya. Dan itulah kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka lebih gila lagi memberitakan Injil. Karena Roh Kudus itu menyertai. Wow saudara, saya bermimpi. Kalau semua jemaat Rungkut ini mengalami ini, wow, ini penuh pasti. Amin? Amin enggak? Kalau semua itu terlibat dalam penginjilan, enggak ada bangku kosong ini. Ya. Rekor pernah di Rungkut ini waktu Natalan, itu saking banyaknya sampai pintu ini dibuka. Dan orang duduk sampai ke bawah, ke luar-luar itu. Ya. Tapi hanya sekali itu. Dan tidak pernah terjadi lagi. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melibatkan Tuhan? Ya. Dan ingat, jangan selalu berharap mujizat ya. Memang dalam pekerjaan misi dan dalam doa itu ada biasanya mujizat. Tapi jangan terlalu mengharapkan mujizat. Yang paling penting adalah berdoa semoga Tuhan mengubahkan diri kita. Semakin kuat, semakin tangguh dan semakin berani memberitakan Injil ya. Nah, saudara, apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah seorang anak Tuhan akan berani dan tangguh dalam memberitakan Injil. Kalau dia sungguh-sungguh kuat di dalam doanya. Ketika dia berdoa, ketika itulah Tuhan menguatkan dia. Ketika dia berdoa, ketika itulah dia menjadi berani. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Sebagai penutup, ingat, doa memberanikan dan melatih ketangguhan iman kita. Jadi mulailah sekarang banyak berdoa. Kurangi melakukan sesuatu yang tidak penting dan perbanyak doa. Ya, oke. Sekarang lihat sebelahnya, katakan, ayo banyak berdoa. Nah, istri kan kebetulan sebelahnya istrinya, ayo banyak berdoa. Modelmu, kon jarang doa kok. Nah, sekarang tobat sama-sama. Ya, sama-sama mau mencari Tuhan lewat doa. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta Ibu Febri tutup kita dalam doa. Ya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan.
Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan menjadikan gereja kita menjadi gereja yang memberitakan Injil, gereja yang misioner, gereja yang akan selalu mengabarkan anugerah keselamatan yang kita dapatkan. Karena kita tidak bisa menahan kata-kata kita. Sebagaimana Petrus dan Yohanes. Kita rindu setiap jemaat mau ceritakan Yesus kepada keluarga mereka, kepada sanak famili mereka, kepada rekan-rekan bisnis mereka, bahkan kepada pegawai mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini, supaya hal ini tergenapi di Elion Rungkut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu ya Tuhan, supaya kami menggenapkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, tatkala kami diselamatkan, itu berarti kami tidak boleh egois ya Tuhan. Kami juga harus mengingat mereka yang sampai pada saat ini belum mengenal Engkau. Kami mengingat mereka, mungkin itu orang tua kami, mungkin adalah kakak ataupun titi kami. Kami berdoa supaya Tuhan lembutkan hati mereka, dan berikan kami keberanian untuk mau memberitakan Injil kepada mereka. Dan bukan itu saja, bentuk kami semakin tangguh. Meskipun ditolak, meskipun diresponi dengan negatif, kami tetap giat untuk memberitakan Injil kepada mereka. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang kedua, mari kita doakan untuk setiap kondisi daripada ekonomi di negara kita, khususnya kepada kondisi ekonomi setiap jemaat. Kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan, supaya Tuhan tetap memelihara dalam kondisi apapun. Berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan tetap diberikan dan tetap dicukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan setiap kami ya Tuhan, keluarga-keluarga kami. Tuhan, mungkin kondisi sekarang ini tidak mengenakan, akan tapi ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau cukupkan kebutuhan kami. Engkau berikan bagi kami hikmat dalam bekerja, sehingga Engkau memberikan lipat kali ganda ya Tuhan. Engkau memberkati juga supaya kami sungguh-sungguh mengharapkan hanya kepada Engkau saja dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga kami, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, dan studi mereka. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Untuk meresponi firman-Nya, mari kita pujikan pujian, serahkan yang terbaik padanya. Sekian kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tugas persembahan, siapkan diri. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan
serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Jemaat bangkit berdiri, serahkan terbaik padanya. Pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Mu. Kami boleh belajar bahwa doa adalah suatu senjata bagi kami untuk dapat dibuat berani, untuk dapat mengabarkan firman-Mu. Kembali kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini boleh benar-benar Tuhan terima, dan biarlah persembahan ini boleh diolah oleh setiap pengurus di gereja-Mu ini untuk dapat meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat oleh hambanya penginjil Sulaiman. Allah sumber berkat, puji Dia swacitanya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mencintai kehidupan doa yang menjadi sumber kekuatan dan ketangguhan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya
memberkati setiap kita.